Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karena yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang insya Allah akan mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah tentang perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir saya sudah menyampaikan perkembangan pasca perang Uhud ya. Di mana dalam peperangan ini memang pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah mengalami kekalahan ya, dan dari kekalahan ini kemudian banyak ditarik pelajaran ya. Tetapi pada saat yang sama dari perang Uhud inilah ya tokoh-tokoh atau gembong-gembong kaum kafir atau musyrik Mekah yang pada waktu itu masih kafir ya, seperti Abu Sufyan, kemudian Khalid bin Walid ya kan, dan yang lain-lain, itu tokoh-tokoh topnya itu pada akhirnya akan masuk Islam. Nah, sekarang akan saya melanjutkan dengan perang Hamra al-Asad. Ini masih bagian dari bab tentang perang Uhud ya sebetulnya ya. Rasulullah SAW tidak tidur memikirkan sikap yang harus diambil. Beliau khawatir jika orang-orang musyrik berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kemenangan dan keunggulan yang mereka dapatkan di medan pertempuran. Maka mereka tidak bisa ya, mereka tidak pasti akan menyesali hal itu di tengah perjalanan akan kembali untuk menyerbu Madinah kedua kalinya. Maka beliau bertekad untuk mengejar pasukan Mekah itu. Para pakar al-Maghazi, yaitu Maghazi itu peperangan yang ditawarkan yang diikuti maksudnya oleh Rasulullah, mengatakan ya bahwa Nabi SAW berpidato di tengah-tengah kaum muslimin, menyeru mereka agar berangkat menghadapi musuh, dan itu terjadi pada pagi hari sehari setelah perang Uhud atau pada hari Ahad 8 Syawal tahun 3 Hijriah. Dan beliau berkata, tidak boleh menyertai bersama kami kecuali yang telah ikut berperang. Abdullah bin Ubay berkata kepada beliau, apakah aku boleh ikut bersamamu? Beliau menjawab, tidak. Para prajurit Islam pun mengiyakan perintah Nabi SAW, meski luka berat dan ketakutan luar biasa yang mereka rasakan. Sambil berkata, kami mendengar dan kami mentaati. Sami'na wa ta'na. Jabir bin Abdullah meminta izin kepada beliau dengan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat ingin setiap kali engkau berperang, aku ikut menyertaimu. Hanya saja ayahku telah gugur dalam perang Uhud, memberiku amanat untuk mengurusi anak-anak perempuannya sepeninggalnya. Maka izinkan aku untuk ikut pergi berperang bersamamu. Maka beliau pun mengizinkannya. Berangkatlah Rasulullah bersama kaum muslimin hingga mereka tiba di Hamra al-Asad yang berjarak 50 mil dari Madinah. Selanjutnya mereka berkemah di sana. Di tempat itu datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ada pendapat lain yang mengatakan ia tetap dalam kemusyrikannya
tapi datang untuk memberi masukan kepada Rasulullah SAW. Hal itu karena persekutuan yang ada antara Khuza'ah dan Bani Hisham. Dia berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah ketahuilah, sungguh kami sangat terpukul dengan apa yang menimpamu, yaitu gugurnya beberapa sahabatmu, dan aku sangat berharap Allah menganugerahkan kesehatan kepadamu." Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengejar Abu Sufyan dan memperdayainya. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW tentang berpikirnya orang-orang musyrik untuk kembali ke Madinah ternyata tidak salah. Ketika mereka tiba di Ar-Rauha yang berjarak 36 mil dari Madinah, mereka saling mencela. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, "Kalian tidak melakukan apa-apa. Kalian mengalahkan mereka saja lalu meninggalkan mereka. Mereka masih memiliki para pemimpin yang sekarang mengumpulkan kekuatan. Kembalilah kalian hingga kita dapat menghabisi mereka sampai ke akar-akarnya." Tampak bahwa pendapat ini adalah pendapat yang dangkal, yang berasal dari orang yang tidak mampu mengukur dengan benar kekuatan dua pasukan dan mental mereka. Oleh karena itu, mereka dibantah oleh komandan yang bertanggung jawab, Sofyan bin Umayyah, dengan mengatakan, "Wahai kaumku, jangan kalian lakukan itu. Aku khawatir Muhammad akan mengumpulkan kaum muslimin yang tidak ikut serta dalam perang Uhud untuk menghadapi kalian. Pulanglah, dan kemenangan adalah milik kalian. Karena aku khawatir jika kalian kembali ke Madinah, kekalahanlah yang akan menimpa kalian." Tetapi pendapat ini kalah dengan pendapat mayoritas pasukan, sehingga sepakatlah pasukan Mekah itu untuk kembali ke Madinah. Tetapi sebelum Abu Sufyan beserta pasukannya bergerak meninggalkan tempat mereka, ia disusul oleh Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuzai. Saat itu Abu Sufyan belum tahu keislamannya. Ia bertanya, "Wahai Ma'bad, berita apa yang kau bawa?" Maka Ma'bad pun melancarkan perang syaraf yang sangat sengit seraya berkata, "Muhammad telah berangkat bersama sahabat-sahabatnya mengejar kalian bersama bala tentara yang belum pernah sama sekali aku lihat bandingannya. Mereka sangat bernafsu untuk menghabisi kalian. Telah bergabung dengannya mereka yang tidak ikut bersamanya pada hari kemenangan kalian dalam perang Uhud. Mereka menyesali apa yang mereka sia-siakan. Dalam diri mereka ada kemarahan yang belum pernah sama sekali aku lihat bandingannya." Abu Sufyan bertanya, "Celaka engkau, apa yang kau katakan?" Ia menjawab, "Demi Allah, menurutku sesaat setelah engkau pergi, engkau akan melihat jambul-jambul kuda, engkau akan melihat pasukan pertama dari balik bukit ini." Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kami telah sepakat untuk kembali kepada mereka dalam rangka menghabisi mereka." Ia berkata, "Jangan lakukan, aku adalah pemberi nasihat yang tulus." Maka runtuhlah semangat pasukan Mekah kala itu. Mereka dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mereka tidak melihat keselamatan kecuali apabila melanjutkan penarikan diri dan pulang ke Mekah. Tapi demikian, Abu Sufyan melancarkan perang urat saraf melawan pasukan Islam dengan harapan dapat